Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin yustajabu laha amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang rahmati Allah wa ta'ala, hadanallahu iyyakum, semoga Allah ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya bagi ana dan bagi antum semuanya. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, insyaallah kita akan membahas suatu tema tentang wali Allah, tentang waliullah. Siapa yang disebut dengan wali Allah dan apa saja yang menjadi ciri ataupun karakteristik yang ada pada diri seseorang yang dia berhak menyandang predikat sebagai wali. Tentu yang posisinya adalah wali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ahlu sunnah adalah mereka yang meyakini tentang adanya wali. Akidah ahlu sunnah meyakini ada orang-orang yang menjadi wali Allah dan memiliki karamah tersebut. Mungkin kursinya turun ya. Baik. Jamaah dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, hadanallahu iyyakum, semoga Allah ta'ala berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya. Terkait dengan wali ini, kami akan membawakan beberapa dalil dari firman Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-31, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, katakan, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian ittiba kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54 terkait wali Allah ini.
Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatal la'im dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang dia murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kaum yang kaum itu Allah Ta'ala cinta kepadanya dan mereka juga cinta kepada Allah Ta'ala. Adzillatin 'alal mu'minin, yang mereka berlemah lembut dengan orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka keras terhadap orang-orang kufar. Yujahiduna fi sabilillah, yang mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumatin na'im, dan mereka tidak takut dengan umpatan lain, yaitu para pengumpat, tidak takut dengan omongan orang. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha, ini adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Yunus ayat 62 hingga 63. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi fiikum, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi anak bagi antum semuanya. Dari dalil-dalil yang telah kita sampaikan tadi, para ulama mengabarkan kepada kita klasifikasi ataupun sifat yang ada pada diri wali-wali Allah. Dan wali Allah ini nanti akan erat kaitannya dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan mahabbah, dengan cinta. Mereka cinta kepada Allah. Mereka cinta pada Allah dan Allah cinta pada mereka. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan nusrah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Taala. Ciri mereka yang pertama adalah ittiba. Allah Ta'ala katakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini adalah ciri pertama dari wali Allah. Ini adalah ciri yang paling utama. Apa-apa? Ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang paling utama kenapa wali Allah adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam
Alasannya simpel sebenarnya. Hal ini dikarenakan Allah Ta'ala cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Dan ini menunjukkan Allah Ta'ala mencintai apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang ingin mendapatkan cinta Allah, menjadi wali Allah, sebagaimana Allah Ta'ala cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengikuti jalan yang telah dilalui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahmat Allah taala, simpelnya seseorang yang mengikuti seluruh apa yang datang dari Nabi akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah taala. Apabila kita dapati ada perintah dari Nabi kita kerjakan, ada larangan dari Nabi kita tinggalkan, jadi orang ini wali Allah. Sebagaimana Allah cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga akan mencintai orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah rahmat Allah taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah, Sayyidu Bani Adam. Allah Ta'ala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai manusia terbaik, yang mana pintu surga tidak akan dibuka kecuali didatangi pertama kalinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau sangat sayang kepada umatnya, sangat cinta kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Apa kata Allah? Telah datang kepada kalian Rasul dari golongan kalian, azizun alaihi ma'anittu, berat pada diri Rasul tersebut apa yang menjadikan kalian susah. Ini Pak digaris bawahi. Rasulullah merasa berat jika kalian, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merasakan susah, merasakan kesulitan. Rasulullah juga merasa berat. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat bersemangat agar kaum mukmin ini mendapatkan kebaikan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah muncul dalam diri seseorang bahwasanya sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada suatu perkara, ini Nabi ingin menyusahkan kita. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari suatu perbuatan, Nabi tidak ingin kita bahagia lah, wallah. Kenapa? Karena Nabi cinta kepada umatnya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sampaikan apa yang diajarkan, yang datang dari Allah Ta'ala, agar apa? Umatnya selamat. Saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita tidak binasa, Nabi rela, Pak, sampai dimusuhi oleh kaumnya. Rasulullah tidak peduli walau harus diusir dari kampungnya. Rasulullah tidak peduli walaupun orang yang ingin beliau sallallahu alaihi wasallam bantu tadi malah ingin membunuhnya. Apa sebabnya? Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi SAW mengetahui apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang dapat memasukkan dia ke dalam surga Allah, dan Nabi tahu apa yang jika dilakukan oleh seorang hamba dapat menjadikan dia binasa. Muhammad SAW Rasulullah, beliau sesungguhnya adalah utusan Allah. Allah kabarkan, dan Allah yang menciptakan manusia. Allah sangat tahu kebaikan apa bagi mereka dan keburukan apa yang dapat menimpa mereka dari perbuatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian untuk berperang, kata Allah, berjihad, padahal kalian sangat benci untuk berjihad tersebut, untuk berperang tersebut. Wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah kebaikan bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal hakikatnya sesuatu itu adalah keburukan bagi kalian. Allah tahu, kalian tidak mengetahuinya. Allah tahu, karena luasnya ilmu Allah Taala. Jamaah rahmati Allah Taala, Anda berikan perumpamaan. Kita sebagai orang tua, Pak, jika kita dapati anak kita dia main ya di tepi jurang, senang dia main dengan teman-temannya, lari-lari, padahal di sebelahnya ada jurang, maka apa yang akan kita lakukan sebagai orang tua? Maka kita akan kejar anak kita, kita datangi, kemudian kita rangkul, kita tangkap, kita bawa ke tempat yang aman. Walaupun konsekuensinya sewaktu kita ambil anak kita ini, dia akan menangis, dia katakan, ayah jahat, saya sedang bermain, sedang berbahagia, akan tapi saya diambil dengan paksa. Bahkan mungkin anak ini akan mukul bapaknya tadi. Kenapa? Karena dia merasa kebahagiaannya sedang diusik, dicubitnya, ditarik rambutnya. Tapi apakah kita biarkan? Lah, pasti kita akan ambil, kita bawa ke tempat yang aman. Kenapa? Karena kita tahu anak ini tidak tahu bahayanya. Kita tidak masalah walaupun dipukul, disakiti, diumpat, dicaci, tidak masalah. Yang penting kamu selamat, nak. Kenapa? Karena orang tua sayang pada anaknya. Begitulah jamaah rahmati Allah Taala, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tahu ini yang halal maka terbaik bagi hamba, ini yang haram, bahaya, binasa antum kalau mengerjakannya, kesyirikan kepada Allah Taala. Walaupun kalian benci saya sampaikan, maka harus saya sampaikan agar kalian tidak binasa, agar kalian tidak menyesal nanti pada hari kiamat. Ini Nabi Muhammad SAW. Makanya jamaah yang Allah Taala, syarat mutlak seseorang ingin mendapatkan cinta Allah Taala, ingin mendapatkan pertolongan Allah, menjadi waliullah, maka mereka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ciri dari wali Allah, azillatin alal mu'minin, yaitu lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW dengan para sahabatnya. Nabi lembut, tidak keras kepada sahabat. Dan Nabi SAW merendah kepada kaum mukminin, tidak sombong. Lihat bagaimana sewaktu ada Arab kampung, Pak, Arab Badui yang datang ke masjid, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Datang orang Arab Badui ini
kencing di pinggiran masjid. Di dalam masjid dia buang air kecil. Melihat ini, para sahabat pun murka. Bagaimana ceritanya? Masjid, rumah Allah, syiar agama Islam, dijadikan tempat untuk buang air. Ada datang, Pak, kita lagi kajian seperti ini, datang seorang kencing di pojok. Apa yang kita lakukan? Marah para sahabat, dan ini wajar jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang, Nabi suruh hentikan para sahabat. Ya Rasulullah, hentikan para sahabat yang ingin ya langsung mendatangi orang ini, menghajar orang ini tadi. Rasulullah perintahkan untuk biarkan dulu dia sampai selesai dia buang air, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan mau'izah, nasihat kepada orang ini bahwasanya masjid ini adalah rumah Allah, tidak boleh kita buang air di sini. Sehingga orang ini pun merasakan kasih sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berdoa agar Allah Taala memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, dan ini adalah karakter seseorang, ciri seseorang yang ingin mencapai derajat waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, yaitu keras terhadap orang-orang kafir. Dan ingat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sewaktu kita katakan keras terhadap orang-orang kafir ini bukan berarti berbuat zalim kepada mereka, bukan berarti tidak memenuhi hak-hak mereka. Ya, kalau ada orang kafir pinjam uang, ya udah enggak usah dibayar. Kenapa? Orang kafir. Nah, ini salah. Akan tetapi yang dimaksud dengan keras terhadap orang kafir yang merupakan ciri dari wali Allah di sini adalah mereka memegang prinsip dalam beragama. Ada perkara-perkara yang kita memang tidak bisa bertoleransi kepada mereka. Beberapa hal, contoh misalnya sewaktu tetangga kita yang kafir ngajak kita minum khamar, maka apakah kita ikuti? Jelas kita tidak mau. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pegang prinsip ini dalam agama kita. Jangan ya udah enggak enak, minum aja lah satu teguk. Walaupun dia paksa-paksa enggak mau. Ini prinsip dalam agama saya. Keras dalam masalah ini. Disuruh buka jilbab, enggak mau. Kenapa? Ini prinsip dalam agama saya. Keras dalam hal prinsip beragama. Ya, ini yang dimaksud dengan aizzatin 'alal kafirin. Akan tapi tetap bermuamalah dengan muamalah hasanah. Dakwah bil hal. Tunjukkan ini loh Islam rahmatan lil alamin kepada orang-orang kufar tersebut. Ini namanya dakwah bil hal, sehingga menjadikan orang-orang kufar, Pak, tanpa kita ajak mereka masuk Islam dengan lisan kita, mereka tertarik masuk dalam agama Islam. Kenapa? Karena melihat betapa mulianya akhlak kita. Ini wali Allah. Baik ucapannya, tutur katanya, tindakannya, menolong orang, menolong manusia, tidak menyakiti manusia, baik itu dengan lisannya, apalagi dengan anggota badannya. Rahmatan lil alamin. Ini wali Allah. Kemudian yang keempat, ciri dari wali Allah, yujahiduna fi sabilillah. Wali Allah ini yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Dan jihad ini jamaah rahmati Allah wa taala, dia ada dua. Yang pertama adalah jihad bisilah, yang kedua jihad bil qalam. Apa yang dimaksud dengan jihad bisilah, jihad dengan pedang? Ini adalah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat dahulu, yaitu Nabi angkat pedang jihad syar'i bersama pemerintah kaum muslimin. Nabi SAW perangi Romawi, perangi Persia. Inilah jihad bisilah, jihad dengan pedang. Yang kedua adalah jihad bil qalam, jihad dengan qalam, dengan pena, yaitu dengan mendakwahkan Islam, membantah kesesatan-kesesatan, mengingatkan manusia dari perbuatan yang menyimpang, dari syirku billah, orang-orang yang menyekutukan Allah, mengingatkan manusia dari bid'ah, dari maksiat. Dia tulis buku, dia sampaikan hujjah. Ini jihad bil qalam. Ini wali Allah. Dan jihad ini jamaah rahmat Allah taala, ada yang syar'i dan ada yang batil. Jihad yang syar'i adalah jihad yang dilakukan bersama dengan pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Ya, bukan seperti para teroris yang mereka menebar teror di mana-mana, melakukan pengeboman di sana sini. Nabi SAW sewaktu perang jamaah melarang para sahabat untuk merusak rumah ibadah, tidak boleh. Ini waktu perang nih, jihad syar'i bersama Nabi SAW. Kalau dapat rumah ibadah tidak boleh dirusak. Ini bagaimana bisa hari ini orang yang teriak jihad, rumah ibadah malah mereka hancurkan? Ini jelas adalah jihad yang batil, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang kelima ciri wali Allah yang semoga Allah taala berikan kepada kita karunia untuk dapat menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan darinya. Wali Allah ini adalah orang yang tidak ada rasa takut pada dirinya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dia tidak juga bersedih hati. Rasa takut jamaah rahmat Allah wa taala ini erat kaitannya dengan masa depan. Kenapa orang takut? Dia khawatir dengan masa depannya. Kenapa tidak mau belajar agama? Takut Ustaz, nanti kalau saya belajar agama, kalau anak saya sekolah di pesantren, di pondok, mau jadi apa? Nanti makan apa? Takut. Ini adalah sesuatu yang salah. Wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Dia yakin bahwasanya takdir Allah Taala adalah yang terbaik yang Allah Ta'ala telah siapkan bagi dirinya. Ini wali Allah. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, tidak ada kecemasan terhadap masa depannya. Dia ikuti perintah Allah, ikuti sunnah Nabi SAW, dia belajar agama Islam, dan dia yakin Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Kita lihat bagaimana Hajar Ummu Ismail sewaktu ditinggalkan oleh Ibrahim di suatu lembah yang di sana tidak ada manusianya, tidak ada kehidupan. Kemudian Hajar bertanya kepada Ibrahim, Allahu amarka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami, wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, na'am, ya, ini adalah perintah Allah. Apa kata Hajar? Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, idzan la yudha'ini, maka
pergilah engkau, karena aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, yaitu Hajar dan Ismail kecil. Dan kita lihat bagaimana Allah Ta'ala berikan pertolongan. Ini wali Allah, la khaufun alaihim, dia tidak takut. Walahum yahzanun, dan dia juga tidak bersedih. Dan kesedihan, kata para ulama, ini kaitannya adalah dengan masa lalu, sesuatu yang telah lewat. Ya, orang yang sering bersedih, dia kenang masa lalunya. Ya. Wali Allah, walahum yahzanun, mereka tidak bersedih. Mereka yakin bahwasanya ini semuanya adalah ketetapan dari Allah Taala, dan kembali mereka percaya bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Taala pastilah terbaik untuk hamba-hambanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Taala, yang keenam dari ciri wali Allah yang terdapat dalam dalil yang telah kita sampaikan tadi, wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah ini mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fa awliya Allah humul mu'minuna al-muttaqun. Kata Syekhul Islam, wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 hingga 79 cabangnya. Wa 'alaha qaulun la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang ini merupakan tauhid kepada Allah Ta'ala. Ini yang paling tinggi dari iman. Wadnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Yang dimaksud dengan iman yang paling rendah di sini bukan berarti jika tidak ada perkara ini pada diri seorang hamba maka imannya hilang, bukan. Akan tetapi ini adalah cabang keimanan yang pahalanya paling kecil, yaitu apabila dia dapat gangguan yang ada di jalan, ada ranting, ada batu yang mengganggu jalan, maka dia pinggirkan, dia tepikan. Bukan malah sebaliknya, dia yang bikin gangguan di jalan, parkir mobil, kendaraan sembarangan sehingga mengganggu jalan, jualan sembarangan mengganggu jalan. Ini dilarang, ini dosa jamaah Allah Taala. Harus ada pengingkaran. Karena Nabi SAW katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubah dia dengan tangan kalian kalau kalian mampu. Kita lihat nih ada kemungkaran, ubah dengan tangan kita jika kita mampu. Apabila tidak mampu maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga maka dengan hati kita ingkar. Maka kalau seandainya kita lihat ada orang yang parkir mobil sembarangan nih, sehingga mengganggu jalan, orang lewat yang awalnya jalan yang besar mudah lewat jadi sulit, ini harus kita ingkari. Dan apabila kita ingkari, ihtisabat, dalam rangka mengharap pahala dari Allah, karena Nabi yang memerintah untuk mengingkarinya, maka apa? Kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Ta'ala. Ini apa, nanti jalan pulang dia, oh ini tidak benar nih, parkir kok sembarangan mobilnya, kita ingkari, harusnya tidak seperti ini. Ingkar dengan hati. Kalau kita bisa pindahkan, misalnya itu mobil kita, kendaraan kita, ya kita pindahkan. Ataupun kendaraan saudara kita yang kita miliki akses, ya silakan. Ataupun kalau tidak bisa dengan lisan kita ingatkan, Pak, salah nih antum parkir, bahaya, mudarat bagi orang, nanti kalau ditabrak orang gimana? Akan mencelakai orang lain. Padahal Nabi SAW katakan,
la dharara wala dirar. Janganlah engkau memberikan kemudaratan bagi dirimu dan jangan memberikan kemudaratan bagi orang lain, tidak boleh. Jangan karena mau ibadah misalnya nih, mau kajian tapi tidak ada area parkir, ataupun mau sholat area parkir yang sempit, akhirnya dia sembarangan meletakkan mobilnya. Ibadah kepada Allah, nah, tetap ibadah kepada Allah, sholat wajib, tapi tetap di antara cabang keimanan ini adalah bagaimana imatatul adza anit thariq. Kita tidak diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menyingkirkan gangguan di jalan, bukanlah kita yang bikin gangguan di jalan. Ini perlu diperhatikan jamaah rahmat Allah wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sewaktu Umar ingin mencium Hajar Aswad, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, innaka rajulun qawi. Wahai Umar, engkau adalah seorang yang kuat. Umar pemimpin besar, kuat. Apabila engkau dapati orang di sekitar Hajar Aswad itu ramai, ya maka jangan engkau terobos masuk ke sana, karena engkau akan menyakiti orang-orang yang lemah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup berikan isyarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau Umar mau masuk, Pak, bisa. Kenapa? Umar kuat. Digeser-geser udah mental orang-orang itu. Kata Nabi, jangan, engkau akan menyakiti kaum muslimin yang sedang tawaf, menyakiti mereka kaum muslimin. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat yang di dalam masjid baca Quran nyaring. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingatkan bahwasanya di dalam masjid ini bukan hanya antum saja yang mau ibadah, itu ada saudaranya yang lain yang sedang baca Quran juga, ada yang sedang zikir, ada yang sedang sholat. Jangan karena ibadah kalian kemudian kalian zolimi saudara kalian yang lain. Maka Rasulullah perintahkan, kecilkan bacaan Al-Quran kalian. Ini Islam, jamaah rahmat Allah wa ta'ala. Ya, diperhatikan yang seperti ini. Ya, maka jangan karena kita mau sholat, kan saya mau sholat, mau ibadah, kemudian parkir kendaraannya sembarangan. Kenapa? Karena ini termasuk dari cabang keimanan, yaitu apa? Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka yang lebih utama adalah kita tidak membuat gangguan di jalan tersebut. Ya, walaupun ini adalah yang paling rendah pahalanya, tapi ingat, jemaah rahmat Allah wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqu akhaka biwajhin talib. Jangan pernah kalian remehkan kebaikan sekecil apapun itu, walau hanya sekedar bermuka manis waktu bertemu dengan saudara kita. Ketemu saudara kita muslim, Pak, kita senyum, jangan diremehkan. Karena bisa jadi ini yang masukkan kita dalam surga Allah wa ta'ala. Mafhum khalafahnya, kata para ulama, kalaulah seandainya bermuka manis yang merupakan amalan yang kecil ini Rasul perintahkan jangan kalian remehkan, maka begitu juga dengan maksiat kepada Allah, sekecil apapun jangan kalian remehkan. Karena bisa jadi perkara yang kecil ini yang menjadikan kalian dicampakkan ke dalam neraka Allah. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Makanya iman dan takwa ini, jamaah rahmat Allah Ta'ala, dia jika disebutkan sendiri, ya secara terpisah, maka memiliki satu makna, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi kalau dia terpisah, ya artinya dalam satu kalimat itu ada kata iman dan takwa, maka iman artinya adalah mengerjakan perintah Allah dan takwa menjauhi larangan Allah wa ta'ala. Dan wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Dia kerjakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah wa ta'ala. Ini wali Allah. Termasuk dari perkara yang kecil, jangan diremehkan. Makanya orang yang bertakwa itu apa disebut oleh para ulama, khalidhunuba sabiraha wa kabiraha zat taqwa.
fasna kamasyi fawqal ardi sobi fanzur madza tara la tahkiranna sabiratan fa innal jibala minal hafa. Jangan pernah kalian remehkan, tinggalkanlah oleh kalian zunuba, yaitu dosa, kemaksiatan, saghiraha wa kabiraha, yang kecil ataupun yang besar. Inilah ketakwaan. Takwa itu Pak, seorang dikatakan bertakwa, seorang yang dapat menyandang derajat wali, dia adalah orang-orang yang meninggalkan dosa, tidak hanya dosa besar, dosa kecil juga dia tinggalkan. Fasna kamasyi fawqal ardi sobi fanzur madza tara. Jadilah kalian seperti seorang yang sedang berjalan di suatu medan yang di sana banyak durinya. Fanzur madza tara. Lihat apa yang akan dia lakukan. Ini jalan Pak, banyak duri di sana. Bagaimana kita, dan kita harus lewat nih. Bagaimana caranya? Maka kita akan lewat dengan sangat hati-hati. Kenapa? Salah langkah, luka kaki kita. Jalan depan banyak beling misalnya, gimana? Dan saya harus ke depan, maka kita akan melangkah pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kita jaga benar, jangan sampai salah langkah. Kalau salah langkah, konsekuensinya kita akan terluka. Kemudian jangan kalian remehkan dosa kecil. Fa innal jibala minal hasa. Karena sesungguhnya gunung yang besar itu Pak merupakan kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Ini dia orang yang bertakwa. Dia tidak remehkan, oh ini kan dosa kecil, oh ini kan cuma parkir sembarangan aja kan. Banyak kok yang lain parkir sembarangan. Ini perhatikan, perkara yang sepele jangan sampai ini yang nanti kita sesali pada hari kiamatnya. Orang yang bertakwa waliyallah. Wal haya syu'batu minal iman. Kata Nabi SAW waktu menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan ini. Dan malu adalah bagian dari keimanan. Makanya orang yang beriman Pak harus ada rasa malu. Dan malu ini ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Ada malu yang tercela, ada malu yang terpuji. Malu yang terpuji adalah malu yang dengan rasa malu ini semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sewaktu misalnya dia tidak hadir taklim, tidak ikut kajian, ya Allah, ana malu rasanya. Ana diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesehatan. Belajar agama tidak sanggup, ya Allah, malu sama Allah taala. Ini malu yang sebenarnya harus kita jaga. Padahal dekat, berangkat kajian tidak jauh. Pakai motor paling berapa? 10 menit, 15 menit, tidak kuat. Ya Allah, lemahnya malu. Kita lihat bagaimana para ulama, sampai dikatakan para ulama itu keliling ngitari bumi sampai 2 kali. Semangat belajar menuntut ilmu. Kita belajar ikut kajian, cuman jalan 10 menit berat. Ya Allah, malu. Pakai kerudung, ya, pakai jilbab, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pakai jilbab, ya Allah, malu. Ini rasa malu yang terpuji. Harus ada rasa malu ini. Yang dengan rasa malu ini tadi akan menjadikan hamba ini semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak sholat ke masjid, terlambat datang ke masjid. Setiap masjid sholat jamaah terlambat terus, masbuk terus. Padahal rumahnya dekat, padahal ada kendaraan. Tapi kok masbuk terus, ya Allah, malu rasanya. Ini malu yang terpuji seperti ini harus ada. Ini syu'batu minal iman, cabang dari keimanan. Adapun malu yang tercela adalah malu yang menjadikan seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kenapa tidak ikut kajian, Pak? Saya malu. Malu ikut kajian. Ini bukan malu, jemaah. Ini bukan malu yang terpuji, ini malu yang tercela. Harus ikut belajar agama. Tidak ada kata malu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malunya ya sampai sudah tua bacaan Al-Qur'annya tidak benar. Kenapa? Malu belajar Iqra, tidak mau lagi belajar Iqra karena sudah tua. Akhirnya baca Al-Qur'an belepotan. Baca Al-Fatihah
salah. Ini malu yang tercela seperti ini. Kenapa tidak sholat ke masjid, Pak? Malu. Ya malu ke masjid, nanti dibilang soalin. Ini malu yang tercela, salah. Dia tidak sholat ke masjid karena malu, menjadikan dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini adalah sesuatu yang tercela. Ya, dan malu tadi adalah syu'batu minal iman. Dia merupakan cabang dari keimanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya terkait dengan wali Allah, orang yang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Kemudian dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala katakan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarat alaihi." Tidaklah hambaku melakukan suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi mimma aftaratu alaihi, melebihi jika dia mengerjakan amalan-amalan yang telah aku wajibkan atas mereka. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang menjadi wali Allah, yang pertama adalah dia mengerjakan amalan-amalan yang Allah taala telah wajibkan. Ini sebab utama. Maka tidak mungkin, Pak, ada wali yang menyekutukan Allah, karena Allah mewajibkan untuk mentauhidkan Allah. Walaupun pakai jubah, walaupun pakai imamah, pakai serban, walaupun jenggotnya panjang, kalau dia menyekutukan Allah, dia mengklaim mengetahui perkara yang gaib, maka ini bukan wali Allah, ini wali syaitan. Bukan kekasih Allah yang seperti ini. Karena kalau kekasih Allah Ta'ala, dia pasti mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengklaim wali Allah, waktu sholat tidak ke masjid. Ini bukan wali Allah. Kenapa? Sebab utama seorang menjadi wali Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dia kerjakan amalan-amalan yang Allah wajibkan. Wali Allah itu, Pak, kalau Allah perintahkan sholat, dia sholat. Dan Allah wajibkan kita sholat minimal 5 kali sehari, sholat yang wajib. Kalau wali Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, setiap sholat, waktu sholat, kita lihat dia, oh ada. Kecuali memang ada uzur yang diperbolehkan dalam agama. Wali Allah, dia jauhi larangan Allah. Tidak ada ceritanya wali minum khamar. Ini bukan wali Allah seperti ini. Ya, wali merokok, dan rokok diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memberikan mudarat bagi diri kita dan bagi orang lain, dan rokok jelas mudaratnya. Memang ada khilaf para ulama terkait dengan masalah rokok ini. Dan sebagian mengatakan bahwasanya ini adalah mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Dan masing-masing nanti ya membawakan dalil, ada dalilnya. Akan tapi dalil yang paling kuat adalah yang mengatakan rokok itu adalah haram. Yang mengatakan mubah, mereka katakan ya karena rokok ini adalah ya perkara dunia, dan perkara dunia adalah di hukum asalnya mubah. Yang mengatakan makruh, mereka katakan kenapa rokok ini mereka umpamakan dengan, kiaskan dengan apa, dengan bawang yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap pada mulut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang baru habis makan bawang, Pak, yang ada bau yang tidak sedap dari mulutnya,
la taqrabanna masjidana, jangan kalian dekati masjid kami. Kenapa? Karena dapat menyakiti jamaah yang lain sedang sholat, karena bau mulutnya. Nah, ini berlaku juga bagi yang lainnya ya, karena bau yang tidak sedap, habis makan ya makan makanan yang bukan bau tidak sedap, kemudian langsung ke masjid, waktu dia sholat menyakiti jamaah yang lainnya, ini dilarang. La taqrabanna masjidana, jangan dekati masjid kami, kata Nabi SAW. Ya, ilatnya adalah bau yang tidak sedap tadi. Karena orang sholat butuh khusyuk, dan kita bukan sholat sendiri, ini sholat jamaah nih ceritanya. Kalau sholat sendiri terserah antum. Ini kalau sholat jamaah, inilah Islam. Sampai menyakiti dengan bau badan saja tidak boleh, bau mulut tidak boleh. Makanya kalau kita sholat Pak, pakai minyak wangi, pakai parfum, agar apa? Agar saudara kita merasakan kenikmatan ya dari bau harum yang keluar dari diri kita tadi, dari parfum yang kita pakai, dapat pahala dan mereka ihtisaban, tentunya mengharapkan pahala dari sisi Allah Ta'ala. Kemudian ini yang mengatakan makruh tadi, ini dari mereka. Kemudian rokok mereka kiaskan dengan apa? Dengan bawang yang dapat memunculkan bau yang tidak sedap. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan adalah haram, dan ini pendapat yang rajih, insya Allah. Hal ini dikarenakan ternyata mudarat dari rokok ini tidak hanya dari bau mulutnya saja, akan tetapi juga membahayakan kesehatan. Dan sepakat para atibba, para dokter, tentang rokok ini tidak bagus bagi kesehatan. Bahkan dibungkus rokok tertulis rokok itu membunuhmu, gitu kan ya. Sedangkan Allah melarang, la taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri-diri kalian. Rasulullah juga katakan, janganlah kalian berikan mudarat bagi diri kalian dan bagi orang lain. Rokok ternyata mudaratnya bukan hanya bagi orang yang merokok saja, tapi bagi orang yang ada di sekitar perokok juga. Rokok pasti malah lebih berbahaya daripada yang aktif. Ya. Maka jelas Allah Ta'ala alam, ini yang mendapat yang paling rajih. Maka wali Allah, orang yang dikatakan wali, kekasih Allah, tidak mungkin mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah tadi tidak haram, makruh kata pendapat yang lainnya tadi, ini juga tidak akan dilakukan oleh wali. Karena wali Allah meninggalkan larangan Allah, dan larangan Allah ada dua. Pertama adalah manahaan husyari'u ala wajil ilzam, yaitu yang diharamkan. Yang kedua la ala wajil ilzam, yaitu yang dimakruhkan. Wali Allah dia tinggalkan, tidak hanya yang haram tapi yang makruh juga ditinggalkan. Maka tidak mungkin ada wali merokok, gitu kan ya. Kemudian jamaah yang Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menganjurkan di dalam hadis qudsi tadi, wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku melakukan amalan-amalan yang sunnah untuk mendekatkan dirinya kepadaku, hatta uhibbahu, sampai akhirnya aku pun cinta kepadanya. Ini adalah kesempurnaan iman. Iman itu Pak, ada yang disebut dengan kamal wajib, kesempurnaan yang wajib. Mukmin kamil iman, seorang mukmin yang sempurna imannya. Jadi klasifikasi orang beriman, pertama itu ada orang yang hanya memiliki usul iman. Dia seorang muslim, mukmin, tapi hanya ada pendirinya usul iman, ada rukun iman yang 6. Kemudian ada seorang mukmin yang disebut dengan mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna keimanannya, yaitu mereka yang mengerjakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Ini mukmin kamilul iman, sempurna imannya. Di atasnya lagi ada yang lebih tinggi, yaitu as-sabiquna 'alal khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba untuk mengerjakan kebaikan. Ini adalah orang-orang yang pertama-tama nanti masuk dalam surga Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya mengerjakan yang wajib saja, akan tapi yang sunnah juga mereka kerjakan. Mereka tidak hanya menjauhi yang haram saja, akan tapi yang makruh juga mereka tinggalkan. Ini as-sabiquna 'alal khairat. Allah Ta'ala katakan dalam hadis qudsi ini,
Wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah hambaku senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah tentunya mengerjakan amalan wajib, hatta uhibbahu, hingga akhirnya aku pun cinta kepadanya. Dan tadi wali adalah orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah cinta kepada hamba. Kalau Allah taala telah cinta kepada seorang hamba, Pak, hamba itu menjadi wali Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya. Wa rijlahu allati yamsi biha, dan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Ini kalau seorang menjadi wali Allah yang Allah cintai, Allah menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, Allah menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, Allah menjadi tangan yang dia menggenggam dengannya, Allah menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Apakah yang dimaksud sini Allah menyatu dengan makhluk, Ustaz? La, bukan seperti itu jemaah. Yang dimaksud di sini kata para ulama ya adalah orang ini yang dicintai oleh Allah, wali Allah ini tidak akan mendengar kecuali apa yang Allah taala ridhoi saja. Kalau Allah tidak ridhoi, dia tidak akan mendengar. Kalau ada ghibah, Pak, dia pergi, dia tinggalkan, tidak mau dengar ghibah, haram. Kalau ada musik, dia tinggalkan, dia tutup telinganya, ataupun dia dengarkan murotal, ataupun dia acuhkan. Kenapa? Karena diharamkan oleh Allah. Ada fitnah, ada perkara yang diharamkan, dia jauhi. Allah menjadi pendengarannya. Dia hanya mendengar apa yang Allah Ta'ala ridhoi saja. Allah menjadi penglihatannya. Dia hanya melihat apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Wali Allah, dia tidak melihat apa yang Allah haramkan. Wanita-wanita yang membuka auratnya, dia tidak mau lihat. Kenapa? Allah haramkan. Ini wali Allah. Allah menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Dia tidak terpedaya dengan dunia. Ini wali Allah. Dan tidak ada wali yang suka melihat yang apa yang Allah haramkan. Kemudian Allah menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya. Karena dia, kata para ulama, dia hanya melakukan apa yang Allah halalkan saja. Dia tinggalkan yang haram. Dia tidak menzalimi orang dengan tangannya. Dia tidak menyakiti manusia dengan tangannya. Ini wali Allah. Dan Allah menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Dia tidak melangkahkan kakinya kecuali hanya pada tempat-tempat yang Allah ridhoi saja. Dia langkahkan kakinya ke masjid, dia langkahkan kakinya ke majelis taklim. Ini wali Allah, ke tempat-tempat yang manfaat. Allah jaga dia dari melangkahkan kaki di tempat-tempat penuh kemaksiatan, tempat-tempat yang di sana banyak dosa dan kemungkaran. Ya, ini wali Allah. Nah, maka hendaklah jamaah rahmat Allah subhanahu wa taala, ya, setelah kita mempelajari firman Allah subhanahu wa taala ini, ya, kita mengetahui tentang bagaimana wali Allah. Dan wali Allah ini diantaranya juga nanti Allah taala akan berikan karomah. Contoh karomah adalah sebagaimana Allah taala berikan ya kepada Umar bin Khattab, yang mana Umar, Pak, dari jarak jauh mengatur shaf. Kemudian kepada Maryam Ummu Isa alaihi salatu wassalam, yang waktu hamil tua kemudian ya mengguyuk gitu ya,
mendorong pohon kurma, gugur kurma, padahal pohon kurma itu ya kokoh. Tapi ini kok bisa? Kemudian juga Maryam yang sewaktu tidak ada makanan, malah dia dapat makanan pada musim yang berbeda. Padahal ini tidak sedang musimnya gitu loh. Ini karomah. Dan karomah ini tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang-ulang. Ini merupakan sesuatu yang datang dari Allah Taala, tidak bisa dipelajari, Pak. Allah Ta'ala berikan pertolongan bagi hamba yang dia cintai tadi. Makanya tadi kita katakan wali ini kaitannya adalah dengan apa? Dengan mahabbah dan nusrah, dengan cinta dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi jamaah semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga Allah Ta'ala terima amal soleh kita semuanya, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.